Halo guys, welcome back to my channel. Malam mencabut nyawa, Respati. Pada malam itu terlihat seorang pemuda yang sedang tertidur pulas di kamarnya. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Namun tiba-tiba saja terdengar suara bisikan dari arah luar kamar. Tamile. Dia mengatakan, "Anakku yang baik, bangun nak. Ibu titip rumah." Terlihat seorang perempuan yang menatap tajam ke arah pemuda tersebut. Dia pun berusaha untuk bersembunyi di dalam kamarnya. Namun terdengar suara di balik pintu kamar. "Nak, tolong ibu." Namun untungnya semua itu hanyalah mimpi dari Respati. Setelah melewatkan malam yang menyeramkan itu, Respati hendak berangkat sekolah. Dia melihat sosok eyangnya yang sedang menonton berita di pagi hari itu. Sepulangnya dari sekolah, Respati pulang menggunakan bis. Dan tiba-tiba saja sosok penampakan itu pun muncul kembali di hadapannya dan mengatakan hal yang sama. "Nak, tolong ibu." Dan itu ternyata kembali mimpi buruk dari Respati. Di dalam kelas, Respati ditanya oleh temannya mengenai insomnia yang dialami oleh Respati sambil memperlihatkan sebuah video. Temannya mengatakan jika orang-orang yang ada di dalam video itu adalah orang-orang yang pernah bermimpi bertemu orang yang sudah mati. Pembicaraan mereka pun terhenti tak kala Pak Guru masuk ke dalam kelas dan memperkenalkan kepada mereka jika ada murid baru yang berasal dari Jakarta. Dia adalah seorang wanita yang bernama Wulan. Namaku Wulan. Setelah itu Wulan pun berjalan ke arah bangku belakang sambil melihat ke arah Respati. Dan hal itulah yang ditanyakan oleh temannya Respati. Kenapa Wulan terus menatap Respati? Apakah Respati pernah bertemu Wulan sebelumnya? Yang ternyata Wulan adalah sosok perempuan yang selalu ingin menyendiri. Wulan dikeluarkan dari sekolahnya yang terdahulu. Hal ini dikarenakan Wulan sering mengalami kesurupan. Jam sekolah pun telah berakhir. Respati pada saat itu ditelepon oleh eyangnya yang mengatakan kepada Respati jika Respati jangan pulang malam-malam karena mereka ada janji dengan Dokter Lesmana. Respati akhirnya dia bertemu dengan Dokter Lesmana. Dokter Lesmana memberikan resep kepada Respati. Namun dia mengatakan obat tersebut hanyalah sebagai pereda karena Dokter Lesmana mengetahui jika itu bukan masalah utamanya. Dokter Lesmana meminta Respati untuk menceritakan apa yang dia rasakan. Namun Respati menolak untuk menceritakannya. Dan hal inilah yang membuat eyangnya kecewa kepada Respati karena sikap Respati yang tidak mau bercerita kepada Dokter Lesmana. Namun Respati berdalih apa yang mau dibicarakan. Apakah eyangnya mau membicarakan soal bagaimana kematian kedua orang tua Respati? Keributan ini pun didengar oleh Abdul yang pada saat itu dia ada di rumah Respati untuk membantu eyangnya guna mengurus rumah. Respati yang pada saat itu hendak akan beristirahat. Namun dia diingatkan kembali oleh eyangnya. Andai obat dari Dokter Lesmana tidak manjur, eyangnya memberikan sebuah minyak pijat kepada Respati dan meminta Respati untuk memakainya. Pada malam itu jam menunjukkan pukul 3:30 subuh. Namun Respati tetap saja mengalami penyakit yang sama, yaitu insomnia. Respati yang pada pagi hari itu harus kembali sekolah. Dia sedang mengikuti upacara yang dilaksanakan di sekolahnya. Namun tiba-tiba saja Respati kembali melihat sosok kedua orang tuanya yang menatap tajam ke arah Respati. Respati pun semakin panik dan semakin ketakutan. Dan tiba-tiba saja Respati ditenangkan oleh Wulan yang pada saat itu ada di sebelahnya. Wulan sambil memegang tangan Respati dan meminta untuk tetap tenang. Namun tiba-tiba saja Respati kembali tersadar dan melihat
Wulan ternyata ada di belakangnya. Respati mencoba menenangkan dirinya di dalam toilet. Namun tiba-tiba saja Wulan kembali datang. Wulan memberikan saran kepada Respati. Jika apapun yang Respati lihat, Respati harus mengabaikannya. Pada sore itu, Respati pulang dari sekolah. Dan di dalam bis, ada seseorang yang tertidur di pundaknya Respati. Respati pada saat itu mencoba membangunkan pemuda tersebut. Namun tiba-tiba saja suasana kembali mencekam. Di dalam kegelapan, Respati melihat sosok seorang ibu yang sedang menangisi anaknya. Respati kembali panik dan kembali tersadar dari mimpi buruknya. Setibanya di rumah, Respati kembali harus mengalami masalah insomnianya. Pada saat itu, Respati melihat minyak pijat yang diberikan oleh eyangnya tempo hari. Respati mengoleskan minyak tersebut ke lehernya dan mencoba kembali untuk tidur. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Respati terbangun dari tidurnya dan kini dia berada di sebuah tempat yang sangat asing baginya. Respati berada di hutan belantara. Dia berjalan menelusuri hutan tersebut dan tiba-tiba saja dalam ketakutannya terdengarlah suara perempuan yang mengatakan, "Anakku sayang, cepatlah tidur." Respati semakin larut dalam ketakutannya. Tak kalah seorang nenek tua menusukkan sebilah pisau ke lehernya. Dalam kepanikannya, Respati berusaha berlari keluar dari hutan belantara tersebut. Namun Respati harus tertusuk batang pohon. Dan di saat itulah Respati terbangun dari mimpi buruknya. Setelah itu Respati kembali beraktivitas untuk bersekolah. Dan seperti biasa, dia melihat eyangnya sedang duduk sambil melihat berita tentang pembunuhan. Dan ternyata korban pembunuhan yang ada di berita tersebut, dia adalah sosok penampakan yang muncul dalam mimpi buruk Respati, yang dimana pada pagi hari itu Respati memperlihatkan sebuah foto kepada Tirta sambil menceritakan jika dia pernah bertemu orang tersebut di dalam bis. Dia adalah orang yang tertidur di pundaknya Respati saat Respati berada di dalam bis. Pada saat itu, Respati tak sengaja memegang kepala pemuda tersebut. Respati tak sengaja mengetahui isi kepala si pemuda itu. Dia menangisi anaknya yang meninggal. Dan pada malam harinya, Respati bermimpi jika pemuda itu sedang dicekik oleh seseorang. Dan di pagi harinya, Respati melihat di dalam berita jika pemuda tersebut sudah tewas akibat dibunuh. Respati meminta bantuan Tirta untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Respati dan Tirta pada sore itu, mereka berdua menuju ke rumah korban. Respati melihat seorang perempuan yang sama seperti dalam mimpinya. Dia menangisi sosok suaminya yang sudah meninggal sambil berteriak-teriak jika suaminya sudah mati akibat dibunuh oleh setan. Tirta mencoba bertanya kepada salah satu warga dan dia pun menjelaskan jika suami dari ibu tersebut ditemukan tewas di dalam kamarnya dengan posisi seperti ketindihan. Dan tiba-tiba saja Respati melihat sosok nenek tua yang pernah muncul di dalam mimpinya. Respati berusaha untuk mengejar si nenek tua tersebut, namun dia tiba-tiba saja menghilang. Respati menceritakan hal tersebut kepada Tirta. Jika selain sosok Bayu yang sudah meninggal, dia juga melihat sosok nenek tua yang ada di dalam mimpinya. Wulan yang pada saat itu mendengarkan pembicaraan antara Tirta dan juga Respati, Wulan mengingatkan Respati jika tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam mimpi dalam kesadaran penuh. Dan itu artinya Respati adalah seorang saksi jika Bayu telah mati dibunuh di alam mimpi. Pada malam selanjutnya,
Respati didatangi oleh Abdul sambil tak lupa mengingatkan Respati untuk menggunakan minyak pijit yang diberikan oleh eyangnya. Respati seperti biasa sebelum tidur dia pun menggunakan minyak pijit tersebut. Dan hal yang sama pun kembali terjadi. Respati kini berada di dimensi mimpi. Dia bertemu dengan seorang nenek tua. Nenek tua tersebut pun kembali berjalan menuju cahaya. Respati berusaha untuk menghentikan nenek tua tersebut. Namun dia justru malah menyerang Respati dan tetap berjalan menuju cahaya. Dan tak lama kemudian terlihat sepotong kepala yang keluar dari dalam gua. Dan itu kepala dari nenek tua tersebut. Dalam kepanikan Respati berusaha untuk keluar dari hutan tersebut. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang menariknya. Dan dia adalah seorang nenek tua yang dia temui di mimpi sebelumnya. Nenek tua itu pun berkata kepada Respati, hanya Respatilah yang bisa mengalahkannya. Dan Nyai Malam adalah kuncinya. Respati yang berusaha bertanya soal siapa Nyai Malam. Namun si nenek tua itu meminta Respati untuk segera pergi dari hutan belantara ini sambil menusukkan parang ke dadanya Respati, yang membuat Respati tersadar dari mimpi buruknya. Pada pagi hari itu, Respati melihat berita di dalam TV mengenai tewasnya seorang nenek tua oleh pembunuh misterius. Dan si nenek tua itu adalah sosok nenek yang Respati temui di dalam mimpinya semalam. Di sekolah, Tirta berusaha memberitahu Respati jika semua korban yang dilihat dalam mimpinya Respati, mereka semua berasal dari desa yang sama yang bernama Desa Bajing Jowo. Dan pembicaraan mereka pun didengar oleh Wulan pada saat itu, yang membawa Wulan dan juga Respati. Mereka melakukan sebuah ritual di mana Wulan akan melakukan perjalanan spiritual dalam tidurnya. Wulan pada saat itu tiba-tiba saja kerasukan sosok makhluk gaib. Si nenek pun memberitahu kepada Respati jika Respati dan eyangnya yang bernama Giman, mereka berdua ingin selamat. Respati harus mencari Mustika karena hanya dia yang mengetahui bagaimana cara membunuh Sukma. Si nenek pun memberitahu kepada Respati jika Mustika berada di sebuah rumah di tepi sungai, tepatnya di sisi bagian barat, dan tercium bau Nyai Malam. Namun tiba-tiba saja Wulan pada saat itu akan menyerang Respati. Dan di saat yang bersamaan Wulan pun sadar dari kesurupannya. Setelah kejadian tersebut, Respati meminta keterangan kepada eyangnya mengenai Desa Bajing Jowo. Dan apakah eyangnya kenal dengan para korban pembunuhan yang muncul di berita TV? Eyang Respati mencoba menjelaskan kepada semuanya jika selama dia hidup 20 tahun di desa tersebut, banyak mitos yang beredar di Desa Bajing Jowo. Dan salah satunya, para penduduk desa mereka sangat percaya jika mereka semua adalah keturunan dari Nyai Gadung Melati. Dia adalah sosok penjaga dari Gunung Merapi. Bahkan mereka sangat percaya kekuatan Nyai Gadung Melati tidak akan pernah hilang dan akan diwariskan kepada salah satu penduduk di Desa Bajing Jiwo. Jadi ada kemungkinan Respati dan eyangnya memiliki kekuatan dari Nyai Gadung Melati tersebut. Lalu di keesokan harinya Tirta mengatakan kepada Respati jika dia sudah menemukan tempat yang dimaksud oleh Respati saat Wulan kesurupan. Akhirnya sepulang sekolah, Tirta dan Respati pun mencari alamat tersebut. Akhirnya Tirta dan Respati menemukan sebuah rumah yang percis digambarkan saat Wulan kesurupan. Respati berusaha masuk ke rumah tersebut. Dia melihat beberapa sesajen yang ada di sana. Lalu Respati melihat sosok nenek tua yang sedang menunggunya. Respati langsung pingsan pada saat itu.
Dan ketika dia tersadar, Respati berusaha ditenangkan oleh eyangnya. Namun dia sangat terkejut ketika Nyai Mustika ada di rumahnya. Mbah Mustika mengatakan kepada Respati jika sosok perempuan yang selalu dia temui di dalam mimpi Respati, dia adalah Sukma, di mana Sukma adalah seorang dukun sakti dari desa Bajing Jowo. Dia selalu dibantu oleh seorang anak laki-laki untuk melakukan ritualnya, di mana Sukma selalu membunuh para pasiennya demi untuk menyempurnakan pencarian ilmu yang dia lakukan untuk alam mimpi. Dan atas perlakuannya tersebut, Sukma dikucilkan dari desanya. Sukma dipasung oleh para penduduk desa agar Sukma tidak melakukan aksi ritualnya kembali. Terlihat anaknya Sukma yang sangat bersedih tak kala ibunya diperlakukan tidak baik oleh para penduduk desa. Dan terlebih saat Sukma ditemukan mati 4 minggu kemudian. Namun para penduduk desa tidak mau menguburkan jasadnya. Tapi selang beberapa hari dari meninggalnya Sukma, jasadnya tiba-tiba menghilang. Mbah Mustika sangat percaya jika sampai saat ini Sukma masih hidup dengan cara mengambil kekuatan dari orang-orang keturunan desa Bajing Jiwo yang memiliki kekuatan Nyai Gadung Melati. Namun Mbah Mustika mengatakan kepada Respati jika Respati memiliki kekuatan dari Nyai Gadung Melati karena Respati lahir tepat pada tanggal 1 Suro, dan dari hal itulah Respati mempunyai sebuah kekuatan untuk melawan Sukma. Mbah Melati mengatakan jika Respati harus memenggal kepala Sukma di alam mimpinya. Mbah Melati melakukan ritual kepada Respati demi membuka kekuatan sepenuhnya yang dimiliki oleh Respati. Dengan satu syarat, Mbah Melati membutuhkan satu orang untuk dimasuki mimpinya oleh Respati, dan dia adalah Wulan. Proses ritual pun berlangsung. Respati dimasukkan ke dalam bak mandi dan dia tiba-tiba bertemu dengan Wulan di sana. Wulan membawa Respati masuk ke dalam mimpinya, di mana pada saat itu Wulan bisa bertemu dengan almarhumah ibunya. Dan kejadian tersebut membuat Wulan sangat bahagia ketika dia tersadar dari tidurnya. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Mbah Melati sedang sendirian di rumahnya. Namun tiba-tiba saja dia dibunuh oleh seseorang yang misterius. Dan ternyata dia adalah Abdul, pembantu di rumahnya eyangnya Respati. Lalu di keesokan harinya Tirta memperlihatkan sebuah video kepada Respati. Sebuah video tentang meninggalnya Mbah Melati. Dia mengingatkan Respati jika itu adalah bukan korbannya Sukma. Tirta mencurigai jangan-jangan ini adalah kelakuan anaknya dari Sukma. Dan tiba-tiba saja Wulan pada saat itu kesurupan. Dia menyanyikan tembang lagu yang selalu dinyanyikan oleh Sukma. Wulan yang sudah kerasukan arwah Sukma pada saat itu, dia langsung menyerang Respati di kala tersebut. Beberapa temannya Respati mencoba menolongnya dan memaksa Wulan untuk duduk di sebuah kursi lalu mengikatnya sampai Respati menusukkan benda tajam ke tubuhnya Wulan. Setelah kejadian yang menyeramkan tersebut, Wulan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan sementara itu Tirta mencoba menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tembang lagu Jawa yang dinyanyikan oleh Wulan saat kesurupan. Dan dari sanalah Tirta menemukan sesuatu yang janggal yang membawa Tirta serta juga Respati segera untuk memeriksa kamar dari Respati. Dan Tirta pun menemukan buul di balik kasurnya Respati, di mana buul tersebut sebagai media untuk menyantet seseorang. Tirta pada saat itu langsung mencurigai Mas Abdul karena Mas Abdul satu-satunya orang asing yang berada di rumahnya Respati.
Respati pada saat itu segera mencari eyangnya dan dia ditemukan tertidur di dalam kamarnya. Respati segera memegang kepala eyangnya tersebut demi agar bisa masuk ke dalam mimpinya. Di sana Respati bertemu dengan Sukma yang sedang akan membunuh eyangnya. Sukma meminta Respati untuk mengikutinya jika ingin eyangnya bisa selamat. Namun pada saat itu Respati tiba-tiba saja langsung menyerang Sukma dan dengan kekuatannya dia berhasil membebaskan eyangnya dari cengkraman Sukma. Respati berusaha membawa eyangnya itu untuk keluar dari alam mimpi. Sementara itu Sukma masih saja terus mengejar Respati. Sampai pada akhirnya eyangnya Respati menusukkan sebilah bambu yang menembus dadanya Sukma, yang membuat Respati kembali ke dunia nyata. Namun sayangnya eyang Respati belum tersadar dari tidur panjangnya dan terlihat bekas cakaran di leher eyangnya. Melihat hal ini, Respati langsung membawa eyangnya tersebut ke rumah sakit. Respati pada saat itu dia menemukan cara bagaimana untuk membunuh Sukma. Respati memberikan peta atau alamat rumah dari Abdul karena Respati yakin jika mayat Sukma ada di sana. Akhirnya Tirta dan juga Wulan pergi menuju rumah tersebut. Setibanya di sana, Tirta dan Wulan mereka berdua menemukan mayat dari Sukma. Tirta meminta Wulan untuk membakar mayat dari Sukma. Namun di saat mereka akan membakar jasad dari Sukma, tiba-tiba saja Abdul datang menyerang. Abdul mengatakan kepada Wulan dan juga Tirta, dia melakukan semua ini demi orang yang dia cintai. Dia selalu mencari cara agar bisa hidup terus bersama Sukma yang sudah dianggap seperti ibunya sendiri. Lalu sementara itu Respati mencoba untuk menyusul Wulan dan juga Tirta. Respati mengendarai mobil sendirian pada saat itu. Namun di dalam pikirannya dia sedang ditemani oleh ibu dan ayahnya di dalam mobil tersebut yang menunjukkan jalan ke mana rumahnya Sukma. Namun tiba-tiba saja ayahnya Respati mengatakan jika mereka salah jalan dan meminta Respati untuk putar balik. Namun Respati tetap saja melanjutkan perjalanan itu. Sampai pada akhirnya Respati pun harus keluar terlempar dari dalam mobil yang memaksa Respati harus masuk ke dunia mimpi kembali. Layaknya superhero di film Marvel, Respati mendarat di alam mimpi dengan gaya superhero landing. Respati pada saat itu langsung diserang oleh sosok Sukma yang sudah murka kepada dirinya. Dan ternyata ini semua adalah perjalanan spiritual yang dilakukan Respati saat berada di rumah sakit. Respati tampak kewalahan melawan ilmunya Sukma. Sampai pada akhirnya Respati mendapat kiriman golok yang entah berasal dari mana. Dan sementara itu yang terjadi pada Tirta, dia sedang disiksa oleh Abdul. Lalu sementara itu Wulan berusaha menyirami mayat dari Sukma dengan bensin. Dan setelah itu Wulan pun menolong Tirta. Wulan memukul punggungnya Abdul dengan golok yang membuat dia langsung mati di tempat. Dan tak lama kemudian Wulan pun menyelesaikan misinya dengan membakar jasad dari Sukma. Dan hal inilah yang membuat Sukma yang berada di dalam mimpi dia kehilangan kekuatannya. Dan kesempatan ini pun dipergunakan Respati dengan sebaik mungkin untuk memenggal kepala Sukma. Lalu sementara itu Wulan dan juga Tirta mereka kabur dari rumahnya Abdul yang sudah terbakar. Dan Respati kini kembali ke dunia nyata. Namun sayangnya nyawa dari eyangnya Respati tidak tertolong lagi. Dia kehilangan eyang tercintanya. Tapi kini Respati mempunyai Wulan yang selalu mencintainya. Dan film pun berakhir.